Saudara, pasca diterjang badai siklon tropis Seroja, PLN wilayah Nusa Tenggara Timur mulai mempercepat pemulihan listrik di NTT. Listrik di Kota Kupang terdampak paling parah badai Seroja. Pemulihan pun terus dilakukan oleh PLN Kupang. Kini, ruas jalan utama serta 53% permukiman warga sudah kembali dialiri listrik. Untuk mempercepat pemulihan listrik, 1.054 orang dari PLN NTT dibantu PLN Bali, Makassar, NTB, serta relawan diterjunkan ke lapangan. Upaya percepatan kami lakukan pada perbaikan Tower 19 yang menghubungkan transmisi di dataran timur. Dan di sana nanti akan melistriki 4 kabupaten sehingga prosentase untuk menyala akan semakin besar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat mewaspadai bibit siklon tropis Surigae yang akan melanda wilayah bagian timur Indonesia 2 hari ke depan. BMKG memperkirakan hujan lebat disertai kilat dan angin kencang terjadi di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Sementara gelombang tinggi 2 hingga 4 meter akan terjadi diprediksi di perairan utara Maluku, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Nelayan pun diimbau untuk tidak melaut. BMKG menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pelayaran di wilayah perairan Papua bagian utara, Maluku Utara, kemudian Sulawesi bagian utara. Kemudian menghindari daerah rentan yang bisa mengalami bencana akibat cuaca ekstrim atau hujan lebat seperti di lembah sungai, kemudian lereng rawan longsor, pohon yang mudah tumbang, tepi pantai, dan wilayah-wilayah rentan lainnya. Kemudian mewaspadai potensi dampak seperti banjir atau banjir bandang, kemudian banjir pesisir, tanah longsor, dan banjir bandang terutama di wilayah yang rentan bencana-bencana tersebut. BMKG menyebut jika bibit siklon tropis terpantau mulai tumbuh di wilayah Samudra Pasifik sebelah utara Papua. BMKG juga mengingatkan masyarakat waspada karena sejumlah daerah berpotensi mengalami cuaca ekstrim seperti puting beliung, hujan lebat disertai kilat, hujan es, dan gelombang tinggi. Wilayah yang berpotensi mengalami cuaca ekstrim adalah Kalimantan Timur, kemudian di Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, ada juga di Papua Barat, serta di Papua. Sementara ada 2 wilayah yang berada di level waspada karena berpotensi mengalami banjir bandang, yakni di wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara. BMKG memprediksi akan terjadi gelombang tinggi di sejumlah perairan kawasan ini, seperti misalnya di Sulawesi bagian tengah dan timur Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga Samudra Pasifik Utara Halmahera akibat bibit siklon tropis yang kini mulai terbentuk. Dan terkait potensi cuaca ekstrim akibat badai siklon tropis di beberapa wilayah Indonesia Timur, kita akan bergabung dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Pak Guswanto. Selamat sore, Pak Guswanto. Selamat sore, Cindy. Oke, ini sudah ada peringatan dari BMKG terkait dengan potensi bibit siklon tropis Surigae. Akan berapa lama kita harus bisa mewaspadai ini, Pak Guswanto? Jadi begini, Cindy. Pada waktu tanggal 12, kita sudah menangkap adanya bibit siklon 94 Whiskey, ya, yang nanti pada pagi tadi tanggal 14 itu lahir menjadi siklon tropis Surigae. Karena dilihat dari persyaratan dan perkembangan mulai dari tekanan maupun kecepatan anginnya itu sudah memenuhi syarat, sehingga lahirlah diberi nama siklon tropis Surigae. Demikian. Berapa lama waktu yang harus kita waspadai selama siklon tropis Surigae ini berada di wilayah Indonesia? Jadi kalau kita lihat sebenarnya siklon tropis Surigae ini tidak berada di wilayah Indonesia. Dia berada di Samudra Pasifik Utara, Papua. Ya, mulai dari mulai masih bibit sampai menjadi sirkulasi siklonik masih berada di Samudra Pasifik Utara, Papua ya. Kemudian
saat ini posisinya sudah berkembang, dia menuju, kalau dilihat daripada lintasannya, dia akan menuju ke Kepulauan Filipina. Ya, demikian. Akan menuju ke Filipina. Kalau kita melihat beberapa waktu lalu ada siklon Seroja yang kemudian mengakibatkan banjir bandang di wilayah Nusa Tenggara Timur, apakah ada potensi yang sama dengan badai siklon tropis Surigai ini? Ya, kalau dampak tidak langsung itu ada di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya adalah yang lokasinya, wilayahnya berdekatan dengan lokasi munculnya siklon tropis Surigai tadi. Jadi utamanya di daerah Maluku Utara, kemudian Sulawesi Utara, kemudian ada beberapa pusarannya ya, nanti akan di perairan ya, terutama di perairan Samudra Pasifik Utara ya, seperti itu. Khusus untuk warga Sulawesi Utara, Maluku Utara juga menjadi satu peringatan khusus dari BMKG untuk mewaspadai gelombang tinggi dan juga hujan lebat. Bagaimana potensinya sebenarnya Pak di sana? Betul, jadi sejak tanggal 12 kita mengadakan rapat, kemudian koordinasi dengan BNPB, koordinasi dengan stakeholder lain yang terkait, termasuk dengan seluruh UPT BMKG, stasiun BMKG yang di daerah. Pada waktu itu sudah kita informasikan bahwa ini perkembangannya nanti akan meningkat di tanggal 14. Dan kemudian pada tanggal 14 itu sudah lahir menjadi siklon tropis Surigai. Dan kami seluruh UPT sudah berkoordinasi, baik melalui media massa, kemudian berkoordinasi dengan BPBD, termasuk Kepala BNPB sudah berkirim surat kepada beberapa gubernur, kemudian juga Kepala BMKG juga berkirim surat kepada beberapa gubernur juga terkait antisipasi dampak tidak langsung ini. Demikian. Dampak tidak langsung artinya seperti banjir bandang? Ya, dampak tidak langsung yang dimunculkan adalah yang pertama seperti kemarin sore kita identifikasi di Naha, Tahuna, itu yang dekat, itu terjadi hujan lebat. Kemudian di Maluku Utara juga akan terjadi hujan lebat demikian. Kemudian dari hujan lebat itu kan pasti nanti antisipasinya menuju ke terjadinya banjir bandang, tanah longsor dan seterusnya. Artinya kita harus memberikan peringatan terlebih dahulu. Apabila nanti waktu itu berpacu dengan kecepatan tumbuhnya siklon tropis ini, apabila siklon tropis ini sudah tidak terlalu jauh dari Indonesia dan tidak berdampak, itu ya tidak masalah. Artinya kita sudah antisipasi dari awal. Demikian. Baik. Siklon Surigai tumbuh mulai 14 April. Masyarakat di wilayah Indonesia bagian timur harus mewaspadai dampak tidak langsung, hujan lebat disertai petir dan kilat, serta gelombang tinggi akibat siklon tropis Surigai ini. Terima kasih Pak Guswanto sudah bergabung dan berbagi informasi pada kami di Kompas Petang hari ini.